Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aktrivia Handayani, NIM 203200184, kelas MPI 6B akan menjelaskan tentang tata cara mengelola konflik dalam organisasi sehingga memiliki kepekaan untuk membangun tim yang inovatif. Yang pertama ada manajemen konflik dalam organisasi. Pada awalnya, konflik keberadaannya dalam organisasi sangat sederhana, namun lama-kelamaan seiring dengan semakin dinamisnya kegiatan organisasi, maka konflik aktivitasnya senantiasa semakin dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat pemikiran, tingkat kebutuhan, serta keinginan dari individu-individu maupun kelompok yang ada dalam suatu masyarakat atau organisasi, yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Di sini ada dalam kehidupan manusia sehari-hari, konflik dapat timbul dan muncul kapan saja, seperti pagi, siang, sore, malam, di mana saja, di kantor, di rumah, di pasar, di sawah, di jalan, di stasiun, di bandara, di terminal, di swalayan, di kawasan kumuh, di kawasan elit, dan di istana sekalipun. Konflik juga bisa dialami oleh siapa saja, seperti orang tua, remaja, anak-anak, pria, wanita, orang terpelajar, orang awam, orang miskin, dan orang kaya atau jutawan, atau siapapun yang hidup berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, konflik merupakan realita hidup. Mau tidak mau, suka atau tidak, cepat atau lambat, pada suatu saat dalam menjalani kehidupannya, orang pasti akan menghadapinya. Hanya saja tergantung besar kecilnya tingkat konflik yang dihadapinya. Di sini ada peran manajemen konflik konstruktif dalam organisasi. Konstruktif sendiri itu merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan, serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Konflik konstruktif ini berkebalikan dengan konflik destruktif, karena konflik konstruktif justru menyebabkan timbulnya keuntungan dan bukan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Pengelolaan konflik ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian pendekatan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut Johnson, setiap orang itu memiliki religiusitas masing-masing dalam mengelola konfliknya. Religiusitas ini merupakan hasil belajar, biasanya dimulai dari masa kanak-kanak dan berlanjut hingga remaja. Lalu berdasarkan dua pertimbangan di atas, Johnson mengemukakan ada beberapa gaya dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama ada gaya burung hantu, yaitu gaya ini sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadi sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Bagi orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk menyelesaikan konflik, menganggap bahwa konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya, yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawannya itu. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi antara dua pihak yang bertikai. Lalu yang kedua itu ada gaya kancil. Gaya ini hubungannya sangat diutamakan
dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi kerukunan. Lalu yang ketiga ada gaya rubah. Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencapai spiritual tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting. Lalu di sini ada kontribusi identitas tim dalam manajemen konflik. Di sini ada Mael 1996 menyatakan bahwa istilah identitas organisasi sendiri mengacu pada karakteristik organisasi yang utama atau sentral telah berlangsung lama dan karakteristik organisasi yang berbeda dengan organisasi lainnya. Identitas organisasi didefinisikan sebagai persepsi individu yang tergabung dalam organisasi tersebut terhadap karakteristik organisasi. Lalu identitas organisasi tersebut dapat menjadi suatu panduan bagi karyawan dalam menginterpretasi suatu peristiwa dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada tindakan yang akan diambil oleh karyawan. Bentuk panduan dalam interpretasi ini dapat menjelaskan pertanyaan seperti apa maksud dari cerita di balik adanya suatu kegiatan dalam konteks pekerjaan sehari-hari, dan kemudian seringkali dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang sebaiknya dilakukan menghadapi kegiatan tersebut. Dengan kata lain, ketika karyawan mempersepsikan dan paham bahwa organisasi tempat dia bekerja membutuhkan adanya perilaku inovasi agar organisasi dapat terus bertahan dan tetap kompetitif, maka ia pun akan menjadikan pemahaman mereka sebagai panduan mengenai perilaku yang tepat untuk ditunjukkan. Dalam penelitian ini, konteks berlaku yang menjadi fokus utama adalah perilaku pekerja inovatif. Lalu yang ketiga ada hubungan antar identitas tim dan inovasi tim. Perilaku kerja inovatif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dinyatakan oleh Dalla bahwa nilai dan kepercayaan organisasi merupakan hal krusial dalam membentuk sikap, minat, dan motivasi karyawan terhadap inovasi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.